Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Weti Dwiuningsi. Kali ini kita masih membahas bab kelas 11 tentang reproduksi manusia pada materi oogenesis, struktur sel ovum, hormon pada wanita. Oke, disimak baik-baik ya. Yang pertama akan kita bahas adalah oogenesis. Oogenesis adalah proses pembentukan ovum atau gamet betina oleh ovarium. Nah, boleh kalian lihat gambar ya. Di situ ada pembentukan ovum ya, yang kita sebut dengan oogenesis. Nah, di situ ada follicle de Graaff, itu akan menghasilkan oosit primer, kemudian akan menghasilkan oosit sekunder, dan nantinya akan menghasilkan ovum. Nah, untuk lebih jelasnya bisa kalian lihat gambar berikut ini ya. Ini adalah proses oogenesis, dimulai dari induknya adalah oogonium yang diploid, akan mengalami mitosis sejak dalam kandungan, kemudian akan menghasilkan oosit primer. Nah, pada saat wanita itu menstruasi, maka akan mengalami meiosis 1 yang akan menghasilkan oosit sekunder dan polosit primer. Nah, kemudian akan mengalami meiosis 2 menjadi ootit dan polosit sekunder yang 3. Dan ootit ini yang nantinya akan menjadi ovum. Nah, sekarang kalian perhatikan gambar struktur sel ovum. Bagian-bagiannya yang pertama itu adalah corona radiata yang merupakan lapisan pelindung ovum terluar yang mengandung hyaluronidase. Yang kedua itu adalah zona pellucida, merupakan lapisan pelindung ovum tengah yang tebal yang mengandung glikoprotein. Yang nomor 3 adalah membran vitellina yang merupakan lapisan pelindung ovum paling dalam yang transparan. Yang nomor 4 adalah protein kuning telur atau kita sebut sebagai sitoplasma. Yang kelima adalah nukleus, yaitu mengandung materi genetik haploid atau N. Yang keenam adalah polosit atau badan polar yang dihasilkan dari oogenesis. Nah, selanjutnya kita akan membicarakan hormon kelamin pada wanita antara lain. Yang pertama ada hormon follicle stimulating hormone atau yang kita singkat dengan FSH. FSH, follicle stimulating hormone, dihasilkan oleh kelenjar hipofisis anterior yang berfungsi untuk mengatur perkembangan folikel primer sampai menjadi follicle de Graaff atau dewasa pada ovarium. Selanjutnya yang kedua adalah luteinizing hormone atau LH. LH ini dihasilkan oleh kelenjar hipofisis anterior, berfungsi sebagai mengubah follicle de Graaff menjadi corpus luteum dan menstimulasi ovulasi. Selanjutnya yang ketiga ada hormon estrogen. Hormon estrogen dihasilkan oleh follicle de Graaff, berfungsi memunculkan ciri kelamin sekunder pada wanita dan menebalkan endometrium atau dinding rahim. Yang keempat ada hormon progesteron. Hormon progesteron dihasilkan oleh kelenjar oleh korpus luteum, berfungsi mempertahankan endometrium untuk persiapan kehamilan. Oke, demikian tadi materi tentang oogenesis, struktur ovum, dan hormon pada wanita. Selanjutnya kita akan membicarakan siklus menstruasi pada wanita. Jangan lupa like dan subscribe ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.